Nafisa Nabila NIM 1915040031 akan menjelaskan tentang 3 jenis teori tes inteligensi. Yang pertama yaitu tes WSC. Secara umum, David Wechsler 1958 mendefinisikan inteligensi sebagai kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif. Tes Wechsler berawal dari adanya keraguan tentang pengukuran inteligensi melalui tes Binet 1937 sebagai pendahulu dalam tes inteligensi. Menurut Wechsler, tes Binet memiliki keterbatasan dalam penggunaannya, khususnya dalam pengukuran inteligensi untuk orang dewasa, sehingga perlu adanya perluasan dalam pengukuran inteligensi. Memerlukan item-item yang dapat diberikan tidak hanya pada kelompok aspek tetapi juga pada orang dewasa. Wechsler menekankan bahwa ada faktor lain selain kemampuan intelektual yang terlibat dalam perilaku cerdas. Wechsler keberatan dengan skor tunggal yang ditawarkan oleh skala Binet 1937. David Wechsler pertama kali memperkenalkan tes inteligensi yang dirancang khusus digunakan untuk orang dewasa pada tahun 1939 yang dinamai Wechsler Beloved Intelligence Scale (WBIS). Disebut juga skala W-min. Selanjutnya, skala inteligensi Wechsler adalah tes yang diberikan secara individual yang menilai berbagai bidang kemampuan intelektual dan menciptakan situasi di mana aspek kepribadian dapat diamati. Selanjutnya yaitu landasan teoritis teori skala Wechsler. David Wechsler, pencipta skala-skala inteligensi Wechsler yang sangat populer sampai waktu ini, mendefinisikan inteligensi sebagai kumpulan atau totalitas kemampuan seseorang untuk bertindak dengan tujuan tertentu, berpikir secara rasional, serta menghadapi
lingkungannya dengan efektif. Skala inteligensi Wechsler adalah tes yang diberikan secara individual yang menilai berbagai bidang kemampuan intelektual dan menciptakan situasi di mana aspek kepribadian dapat diamati. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa skala inteligensi Wechsler merupakan alat tes yang dikembangkan untuk melihat individu secara keseluruhan dan fokus pada proses, bukan hanya sekedar hasil skor tes. Tes inteligensi dari Wechsler berguna untuk mengukur dan memberikan gambaran umum mengenai taraf inteligensi umum dari seseorang. Tes inteligensi Wechsler adalah tes individual yang diberikan secara lisan dan dijawab secara lisan pula, serta dasar pengukurannya adalah deviation EQ, penyimpanan EQ. Selanjutnya, tes yang kedua yaitu tes APM. Sejarah APM, Advanced Progressive Matrix, merupakan tes kelompok nonverbal yang biasa digunakan untuk pengaturan pendidikan. Tes ini pertama kali dikembangkan di Inggris pada tahun 1936 oleh John C. Raven. Tes APM ini merupakan salah satu bentuk dari 3 macam tes RPM. Tes APM dimaksudkan untuk mengungkap kemampuan efisiensi intelektual. Tes APM ini sesungguhnya untuk membedakan secara jelas antara individu-individu yang berkemampuan intelektual lebih dari normal, bahkan yang berkemampuan intelektual superior. Selanjutnya, landasan teoritis APM. Aspek yang diukur dalam Advanced Progressive Matrix yaitu yang pertama adalah daya abstraksi, merupakan kemampuan untuk membayangkan dan menganalisa sesuatu yang ditangkap secara abstrak. Yang kedua, berpikir logis, merupakan
kemampuan menarik kesimpulan yang sah dan benar. Yang ketiga, berpikir sistematis merupakan kemampuan mengerjakan tugas dengan sesuai urutan. Yang keempat yaitu kecepatan dan ketelitian merupakan kemampuan menangkap dan mengolah informasi dengan cepat dan tepat. Yang kelima, konsentrasi merupakan kemampuan atensi dalam satu waktu dengan baik. Selanjutnya, tes yang ketiga yaitu tes IST, sejarah intelligence struktur tes. Merupakan alat untuk mengukur tingkat inteligensi seseorang. Menurut Spearman, inteligensi berarti penggunaan kekuatan mental secara nyata dan mengandung pengertian bahwa inteligensi merupakan kekuatan atau kemampuan untuk melakukan sesuatu. Intelligence struktur tes IST merupakan alat tes inteligensi yang dikembangkan oleh Rudolf Amtheur di Frankfurt Main, Jerman pada tahun 1953 dan telah diadaptasi di Indonesia. Selanjutnya, landasan teoritis IST. Tes IST berdasarkan pada teori inteligensi yang menyatakan bahwa inteligensi merupakan suatu gestal yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan secara bermakna. IST Min-70 Intelligence Struktur Tes merupakan tes kognitif pertama yang diadministrasikan secara kolektif. Hal yang mendasari dikembangkannya tes ini adalah adanya keinginan untuk menggali dan mengukur inteligensi secara tersendiri, terlepas dari aspek kepribadian. Amtheur menganggap bahwa inteligensi adalah suatu struktur tersendiri di dalam keseluruhan struktur kepribadian seorang manusia.
Inteligensi merupakan suatu keseluruhan struktur yang terdiri dari kemampuan jiwa dan rohani yang berfungsi sedemikian rupa sehingga memberikan kemampuan bagi manusia untuk bertindak sebagai pelaksana dalam dunianya. Intelligence struktur tes IST memuat 9 subtes, antara lain Satzergänzung SE, yaitu melengkapi kalimat, Wortauswahl WA, yaitu melengkapi kata-kata, Analogien AN, yaitu persamaan kata, Gemeinsamkeiten GE, yaitu sifat yang dimiliki bersama, Rechenaufgaben RA, yaitu kemampuan berhitung, Zahlenreichen SR, yaitu deret angka, Figurenauswahl FA, yaitu memilih bentuk, Wurfelaufgaben WU, yaitu latihan balok, dan Merkaufgaben MF, yaitu latihan simbol. Penyajian tes IST ini membutuhkan waktu lebih kurang 90 menit. Dapat dilakukan secara individual maupun klasikal. Hipotesa yang dikembangkan oleh Anteur adalah bahwa kemampuan intelektual memiliki suatu struktur tertentu yang mengikuti suatu hierarki tertentu pula. Berdasarkan pengalaman empirik, penelitian, dan eksperimen, Anteur melakukan pengujian antara konsep teoretik dan praktek di lapangan, dan akhirnya sampai kepada kesimpulan bahwa faktor-faktor intelektual yang diukur oleh IST merupakan faktor yang bersifat spesifik S-faktor. Hasil penelitiannya membuktikan adanya interkorelasi yang rendah antar subtes, yaitu R sama dengan 0,25, sedangkan korelasi antara subtes dengan jumlah keseluruhan subtes rendah pula, yaitu hasilnya R sama dengan 0,60. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.